Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, saya semua ya kali ini, terutama kelas 10. Semoga ibadah puasanya tetap lancar di bulan Ramadan ini, dan semoga materi yang akan Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Sebenarnya sebelumnya mungkin kalian sudah membuat ya artikel, membuat teks biografi, dan sudah mengerjakan tugas dari Bularas. Apabila ada yang belum mengerjakan, silahkan masih Ibu beri kesempatan untuk mengumpulkan tugas-tugas bahasa Indonesia kelas 10 yang sudah Ibu berikan di semester ini. Teks geografi itu adalah berisi tulisan tentang hidup seseorang yang berisi identitas tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal. Bisa berupa jasa-jasanya, buah karya, dan segala sesuatu yang dihasilkan di dalam buku tersebut. Biografi terdiri atas dua bagian, yaitu ada biografi pendek atau singkat dan biografi panjang. Jika biografi pendek adalah biografi yang menceritakan tentang fakta-fakta kehidupan seseorang dan peran yang penting dalam cerita tersebut. Sedang biografi panjang adalah biografi yang menceritakan tentang kehidupan seseorang yang berisi informasi-informasi yang lebih detail, lebih dalam, dan memuat gaya tulisan yang lebih menarik. Nah, kalau ada biografi, sekarang Bu, autobiografi itu apa? Autobiografi itu adalah biografi yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan itu pengertian dari biografi. Tetapi autobiografi adalah tulisan biografi yang ditulis oleh tokohnya sendiri. Jadi membaca biografi itu dapat memberikan manfaat ya tentunya. Jadi kebalikannya, kalau biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan kalau autobiografi kalian menulis sendiri biografi kalian sendiri. Manfaat biografi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mendapatkan inspirasi dari nilai-nilai kehidupan tokoh. Yang kedua, meneladani sikap atau perilaku tokoh. Dan ketiga, menambah wawasan. Tentunya membuat semangat ya. Nah, sedangkan jenis biografi itu ada dua. Yang pertama, biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup itu berupa perjalanan hidup lengkap atau sebagian yang paling berkesan dalam kehidupan seseorang. Sedangkan biografi perjalanan karir isinya berupa perjalanan karir dari awal karir hingga karir terbaru atau sebagian perjalanan karir dalam mencapai sukses tertentu. Nah, biografi ini dalam menyusun teksnya itu membutuhkan bahan-bahan utama dan bahan pendukung.
Bahan-bahan utamanya itu dapat berupa benda-benda seperti surat, buku harian, atau clipping koran. Sedangkan bahan pendukungnya biasanya berupa biografi lain, buku-buku referensi atau sejarah yang memaparkan subjek atau orang yang kalian jadikan sebagai biografi. Karakteristik teks biografi itu yang pertama memiliki struktur yang terdiri atas 3, orientasi, reorientasi, dan peristiwa atau masalah. Nah, biografi sendiri berisi informasi yang aktual atau fakta dan disajikan dalam bentuk narasi. Jadi runtut ya. Dan yang ketiga, biografi berisi informasi aktual atau fakta yang berupa pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam bentuk tokoh biografi. Struktur teks biografi. Yang pertama tadi adalah orientasi. Orientasi adalah satu bagian awal dalam cerita yang menjelaskan tentang pengenalan tokoh, gambaran awal tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Contohnya, nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan seterusnya. Bisa berupa asalnya, kemudian dari keluarga mana dia berasal, kemudian berapa usianya waktu itu, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yakni peristiwa penting. Peristiwa adalah salah satu bagian kisah atau kejadian dalam tokoh biografi yang sedang diceritakan. Kejadian atau peristiwa tersebut bisa berupa pengalaman tokoh, kejadian yang pernah dialami sebelumnya, atau masalah yang pernah dihadapi dalam pencapaian tujuan atau target tertentu. Hal-hal menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan yang pernah dialami tokoh juga diuraikan pada bagian ini. Contohnya, perjalanan Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, dan seterusnya. Bagian yang ketiga, reorientasi, adalah salah satu bagian akhir dalam cerita atau penutup cerita yang akan menceritakan tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi ini bersifat opsional, jadi boleh ada, boleh tidak, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Contohnya, sebagai pahlawan yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, semangat dan jasa Ki Hajar Dewantara sepantasnya dikenang dan tidak dilupakan. Jelas sampai di sini ya? Setelah struktur, kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama, adanya pronomina atau kata ganti. Dalam teks biografi, untuk menyebutkan nama tokoh sering digunakan pronomina atau kata ganti. Seperti ia, dia, beliau, mereka, kami, kita, kalian, dan lain-lain. Yang kedua, kata rujukan. Bagian kata atau yang disebut dengan kelompok kata yang merujuk pada kata-kata sebelumnya. Contohnya, Habibie kemudian pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan setelah bapaknya meninggal. Bentuknya pada kata bapaknya merujuk pada Habibie, yang tidak lain bapaknya berarti ayah dari Habibie. Yang ketiga, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu kejadian, misalnya setelah itu, kemudian, ketika, saat, dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan penggunaan konjungsi lain pada teks tersebut seperti dan, tetapi, karena, meskipun, dan lain-lain. Yang keempat, adanya kalimat simpleks atau tunggal. Kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Unsur yang diberi tanda belum tentu atau tidak harus ada dalam kalimat simpleks. Jadi dalam kalimat simpleks tadi, yang wajib ada adalah subjek dan predikat. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas satu verba utama yang menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Dan yang kelima, adanya kata keterangan.
adalah kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Contoh dalam kalimat, Ki Hajar Dewantara lahir di Pasuruan pada tanggal sekian. Nah, itu menunjukkan adanya kata keterangan waktu dan tempat di mana Ki Hajar Dewantara dilahirkan. Yang keenam, kata kerja material adalah kata kerja atau verba yang menunjukkan aktivitas dan perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Contoh dari kata kerja material seperti membaca, menulis, menendang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, adanya kata hubung. Kata yang digunakan untuk merangkaikan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Misalnya, sementara itu, selanjutnya, selain itu, dan lain-lain. Sampai di sini sudah jelas? Ibu harap jelas. Mohon maaf kalau masih ada kurang, ya, bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi pada materi yang sudah Ibu bagikan di website SMK Yapenas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.